Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi. Dalam pembelajaran hari ini kita memasuki subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Ika. Bu Ika akan menjelaskan pembelajaran hari ini. Selamat menyimak dan tetap semangat. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Pada subtema 3, kita akan belajar bagaimana kita harus menjaga kelangsungan hidup tumbuhan yang sudah banyak memberi manfaat bagi manusia. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot, seperti yang ada di gambar berikut. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Jadi, sepertiga bagian pot diisi dengan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Ingat ya, pupuk kandang itu pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang sudah diolah. Seperti gambar berikut yang ada di bawah. Langkah berikutnya, yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibit pot untuk memudahkan penyiraman. Langkah yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang terakhir, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Anak-anak bisa menanyakan kepada keluarga kalian atau orang yang ada di sekitar kalian. Bagaimana cara merawat tanaman yang baik? Otomatis, yang kita lakukan untuk merawat tanaman,
yaitu menyirami, memberi pupuk, mencabuti rumput liar, dan kita harus merawatnya dengan baik. Kamu bisa melakukan wawancara dengan orang yang memahami cara merawatnya. Jadi, kalian bisa mencari tahu mungkin dari keluarga kalian atau tetangga kalian yang suka merawat bunga atau tumbuhan. Coba kalian tanyakan, apa saja sih merawat tanaman atau tumbuhan yang baik? Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, anak-anak, pada slide ini itu ada sebuah gambar daun sirih yang sudah berbentuk merambat. Kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Di sini ada sebuah gambar garis bilangan. Garis bilangan itu dimulai dari angka 0 secara berurutan, angka 1, 2, 3, dan seterusnya, sesuai angka yang kalian butuhkan. Jadi, kalau kalian mau membuat garis bilangan, kalian harus membuat garis terlebih dahulu dan menggunakan penggaris. Lalu, di bawahnya atau di bawah garis, kalian beri angka. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Di gambar ada huruf ya, yang seharusnya diisi dengan angka. Nah, kita cari tahu nih, angka berapa yang menggantikan huruf S ini. Kira-kira angka berapa ya? Habis angka 0 dan sebelum angka 2, maka huruf S seharusnya adalah angka 1. Lalu sebelahnya ada huruf L kecil. Setelah angka 2 adalah angka 3. Kemudian pada huruf R, yaitu adalah angka 5. Setelah angka 5, 6, 7, lalu di sebelahnya ada huruf I kecil. Nah, I-nya ini kira-kira angka berapa ya anak-anak? Ya, angka 8. Setelah angka 8 dan 9, nah, yang terakhir pada huruf H, yaitu adalah angka 10. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B terjadinya berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya. Tadi pada titik awal terletak di angka 0. Kemudian dari angka 0
berpindah dua satuan, yaitu berarti 0 ditambah 2, maka hasilnya adalah 2 yang berada di titik B. Jadi, dari garis bilangan ini, kita bisa menentukan bentuk dalam penjumlahan. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Ini adalah contoh gambar motif dengan tumbuhan atau daun dan bunga. Anak-anak bisa membuat gambar hiasan sesuai dengan apa yang menjadi imajinasi kalian, atau bisa disebut dengan gambar imajinatif. Untuk gambar hias sendiri, kalian bisa memilih daun atau bunga-bunga untuk kalian gambar. Setelah itu, kalian juga bisa memberinya warna. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, rajin berdoa, dan jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati.